kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Rimas Gunarsi NIM 008, Duetu Nafisah NIM 013, Diah Adestia NIM 022, Dwi Milhayuni NIM 029, dan Nadia Anitasari NIM 036. Di sini kami akan memperkenalkan rencana startup dari kelompok kami yang bergerak di bidang jasa penerjemah. Perlu diketahui bahwa saat ini penggunaan bahasa internasional sangat dibutuhkan baik di bidang pendidikan, di bidang ekonomi, di bidang industri maupun di bidang bisnis yang bergerak secara internasional. Nah, dalam aplikasi L-Word yang akan kami luncurkan itu terdapat berbagai macam bahasa. Misalnya ada bahasa Inggris, kemudian ada bahasa Jepang, ada bahasa Cina, ada bahasa Thailand, dan bahasa-bahasa nasional lain di seluruh dunia. Di mana untuk mendukung rencana startup dari perusahaan kami akan bekerja sama dengan HPI atau Himpunan Penerjemah Indonesia dan juga bekerja sama dengan institusi atau lembaga pendidikan yang memiliki jurusan di bidang bahasa asing. Mengenai fitur sendiri, yang pertama di aplikasi L-Word kita memiliki fitur penerjemah kata secara manual. Bisa dilihat tampilannya seperti ini. Jadi di sini pengguna itu bisa menerjemahkan kata secara manual dengan mengetik manual ya. Jadi sebelum menggunakan fitur ini, pengguna harus memilih dulu setelan bahasa yang digunakan. Misalnya kita akan menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Misalnya kita ketik di sini kita cari arti kata books. Kita tinggal pencet tanda panah berwarna biru, kemudian secara otomatis di bawahnya ini sudah akan ada muncul arti dari kata yang kita cari. Nah, selain itu, fitur yang kedua yang kita punya adalah fitur untuk menerjemahkan teks atau paragraf yang panjang tanpa harus mengetik secara manual, yaitu tinggal kita klik ikon kamera. Di sini ada ikon kamera, kita klik. Nah, kemudian kita memilih gambarnya atau dari kamera langsung atau bisa kita impor dari gambar dari galeri. Misalnya ini kita impor ya. Kita pilih misalnya teksnya kita pilih yang ini. Kemudian kita tunggu. Nah, setelah itu kita blok teks mana yang akan kita pilih. Kalau semua, kita tinggal klik pilih semua. Kemudian pastikan teks yang akan kita terjemahkan itu berada di dalam kotak berwarna biru. Setelah itu tinggal kita klik aja tanda panah ini sebelah kiri atas ya, kita klik. Nah, secara otomatis kata yang atau paragraf atau teks yang kita cari tadi artinya itu sudah muncul di sini. Nah, sudah muncul artinya. Tinggal kalau kita mau menyalin ke Word itu tinggal kita klik ikon salin di sini, kita klik. Nah, setelah itu tinggal kita paste di Word seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu Image Translator Offline. Fitur akan aktif jika pengguna sudah mendownload kamus bahasa yang dikehendaki. Fungsi dari translator offline yaitu memberi kemudahan saat tidak ada akses internet untuk mencari arti per kata, sinonim, dan antonim dari suatu kata. Fitur Translate Offline kita bisa menggunakan dari contoh Google Translate ini. Kita hanya perlu mengeklik ikon 3 garis yang ada di sini. Lalu nanti akan terlihat gambar seperti ini. Dan kita memilih offline translation. Jadi di sini akan dengan sangat mudah untuk menerjemahkan tulisan berbahasa asing tanpa menggunakan akses internet. Dimana ketika Anda dalam keadaan dimana tempat itu tidak ada internet atau susah dari jangkauan internet, maka Anda akan dengan sangat mudah menggunakan fitur offline translation ini. Yang selanjutnya yaitu fitur Translate Voice, menerjemahkan dengan cukup mengucapkan kalimat atau kata yang ingin diterjemahkan, maka bahasa tersebut akan secara otomatis
diterjemahkan sesuai pengaturan bahasa yang diinginkan pengguna. Sesuai dengan namanya, aplikasi bernama Voice Translator ini merupakan sebuah aplikasi translate atau penerjemah bahasa yang cukup mudah untuk digunakan. Semisal kamu sedang bepergian ke luar negeri, kamu cukup mengucapkan bahasa asalmu atau bahasa Indonesia, kemudian memilih ingin translate ke bahasa apa. Untuk menggunakan translate voice, kita hanya perlu mengeklik icon yang ini, maka kita akan bisa dengan sangat mudah menggunakan translate bahasa. Kita cukup mengucapkan bahasa apa yang akan kita translate. Untuk mengubah bahasa, kita hanya perlu mengeklik icon yang ini dan kita akan dengan mudah mengganti bahasa apa yang akan kita translate, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu penerjemah huruf dengan jari. Yang pertama, membantu pengguna saat menerjemahkan misalnya tulisan Korea ke arti Indonesia. Cukup dengan mengeklik tulisan Hangul atau tulisan bahasa Korea itu lalu ditranslatekan ke bahasa Indonesia. Ini memiliki fungsi yaitu memudahkan pengguna tanpa pengguna harus mendownload keyboard dengan tombol aksara. Fitur L-Word yang selanjutnya adalah fitur tentang riwayat terjemahan. Dengan fitur ini, memudahkan pengguna untuk mencari kata atau kalimat yang telah ia terjemahkan sebelumnya. Jadi pengguna tidak perlu repot-repot untuk mengetik ulang kalimat yang sebelumnya ia telah terjemahkan. Selain itu, di fitur ini Anda juga dapat menghapus riwayat history yang ingin Anda hapus. Caranya yaitu dengan cara kita men-swipe layar ke kanan, lalu kita pilih history. Nah, maka kita akan masuk ke menu history. Di sini ada banyak kata yang telah kita terjemahkan sebelumnya. Untuk menghapus history yang ingin kita hapus, kita dapat menekan nama kalimat yang ingin kita hapus. Selanjutnya kita klik icon tong sampah di pojok kanan atas. Maka secara otomatis teks yang ingin kita hapus akan terhapus. Untuk memunculkan kembali terjemahan yang sebelumnya kita terjemahkan, kita dapat memilih kalimat yang ingin kita munculkan. Contohnya di sini saya memilih tentang kewirausahaan. Nah, secara otomatis terjemahan yang sebelumnya kita terjemahkan akan muncul kembali pada menu translatean. Fitur yang selanjutnya adalah tentang fitur pengucapan kalimat. Dengan fitur ini memudahkan pengguna untuk dapat mendengarkan kalimat atau kata dengan pelafalan yang benar. Caranya yaitu dengan cara kita mengklik icon speaker yang ada di terjemahan. Entrepreneurship is the study of one's values, abilities, and behavior in facing life's challenges. Nah, maka secara otomatis kita akan mendengarkan pelafalan yang benar dari terjemahan yang telah kita terjemahkan. Kita juga mempunyai fitur feedback dan rating. Di sini, dengan fitur ini pengguna dapat memberikan ulasannya tentang kelebihan dan kekurangan dari aplikasi kami. Selain itu, mereka juga dapat menyampaikan kendalanya dalam penggunaan aplikasi dari kami. Maka dari kami akan merespon secepat mungkin dan membalasnya dalam waktu 24 jam. Caranya yaitu dengan cara kita men-swipe layar ke kanan, lalu kita pilih menu Read the Apps. Nah, maka secara otomatis kita akan ditujukan ke Google Play Store. Nah, cara untuk memberikan feedback atau ulasannya, Anda dapat mengklik tulis ulasan. Anda dapat mengetikkan ulasan Anda pada kolom deskripsi pengalaman Anda. Setelah itu, Anda dapat memberikan rating bintang kepada aplikasi kami.
Kemudian Anda dapat mempostingnya dengan klik tombol posting di pojok kanan atas. Yang selanjutnya adalah fitur video. Fitur video memudahkan para pengguna dalam belajar bahasa Inggris maupun bahasa asing lainnya dengan menggunakan atau menonton video berbahasa asing yang bersubtitle Indonesia. Seperti video berikut. वो बस एक ही था जो शायद मशीन नहीं था. What is a machine? Nah, dari video tadi pengguna dapat belajar dengan lebih mudah hanya dengan menyimak ataupun memahami bahasa asing yang dituturkan oleh video tersebut. Jadi, pengguna lebih hemat waktu maupun lebih memudahkan pengguna dalam memahaminya. Yang selanjutnya adalah fitur game. Fitur game mengasah kemampuan para pengguna dalam belajar bahasa Inggris maupun bahasa asing lainnya dengan menggunakan fitur-fitur permainan yang akan menambah daya tarik para pengguna dalam belajar bahasa asing dengan cepat, mudah, dan efisien serta dengan cara yang menyenangkan. Kita klik permainan yang kita inginkan, lalu pilih bahasa yang sesuai yang kita inginkan. Di sini saya menggunakan bahasa Inggris. Nah, di game ini kita akan dituntut untuk mengetahui atau mencocokkan bahasa agar kita dapat memenangkan game ini. Jadi akan lebih menarik dalam proses pembelajaran menambah kosakata. Yang selanjutnya adalah fitur live. Fitur live menerjemahkan percakapan bahasa asing ataupun bahasa Inggris dengan cara otomatis. Maksudnya adalah pembicara akan menggunakan bahasa asing ataupun bahasa Inggris dalam percakapannya, dan penerima akan langsung otomatis menerjemahkan bahasa tersebut ke bahasa Indonesia, yang mana akan secara lebih efisien dan memudahkan pengguna dalam proses percakapannya. Klik tombol percakapan, lalu kita dapat memulai percakapan dengan cara menekan tombol otomatis. Jadi percakapan akan langsung diterjemahkan oleh L-word ini yang akan lebih menambah efisiensi waktu dari para pengguna. Oke, selanjutnya yaitu mengenai sasaran dan strategi pemasaran dalam startup kali ini. Yang pertama mengenai sasaran marketing, di mana dalam startup kali ini kita menggunakan sasaran marketing yang pertama yaitu untuk kalangan akademisi, di mana startup ini dapat membantu mengerjakan tugas-tugas yang berhubungan dengan bahasa internasional. Lalu sasaran marketing yang kedua yaitu untuk penerbit buku, di mana startup ini mempermudah saat menerbitkan buku dalam bahasa asing yang akan dijadikan sumber referensi dalam karyanya. Lalu sasaran marketing yang ketiga yaitu perusahaan ekspor maupun impor, di mana startup ini dapat membuat pebisnis menjadi mudah dalam menjalankan kegiatan transaksi bisnisnya, terutama dalam pengalihan bahasa untuk dokumen bisnis. Lalu sasaran marketing yang keempat yaitu digunakan untuk para traveler, di mana sasaran marketing untuk traveler ini, startup ini dapat mempermudah berkomunikasi dengan masyarakat lokal saat traveler ini berkunjung ke negara lain. Yang selanjutnya yaitu mengenai strategi marketing. Dalam startup ini kita menggunakan strategi marketing yang pertama yaitu mengiklankan di media sosial ataupun media cetak atau media elektronik. Lalu strategi marketing yang kedua yaitu kita juga membuat daftar testimoni dan dari konsumen untuk menambah kepercayaan dari konsumen lain. Selain itu kita juga mengadakan partnership dengan beberapa perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan audien atau pengguna yang lebih banyak. Lalu strategi marketing yang terakhir kita juga selalu melakukan perbaikan aplikasi pada startup kali ini secara bertahap.
Sekian penjelasan startup Elbot pada kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.